Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwardi Harahap dari kelas AK 5A, Prodi Akuntansi, jurusan Akuntansi, Putri Negeri Medan, dengan NIM 19050810017. Pada hari ini akan menjelaskan kasus 4 untuk praktikum Sistem Informasi Akuntansi, siklus penjualan. Baik, yang pertama akan dimulai dengan diagram konteks. Nah, di diagram konteks ini akan ada dua sistem, yaitu sistem pesanan penjualan dan sistem penerimaan. Kita mulai dari sistem pesanan penjualan, di mana operasi dimulai dari bagian penjualan yang mencatat pesanan, yang kemudian diproses oleh sistem pesanan penjualan. Di sini, bagian penjualan akan mencetak beberapa dokumen yang akan dikirimkan ke subsistem lain untuk diproses. Kemudian akan ada proses pengecekan ke gudang yang akan mengecek persediaan yang dipesan. Kemudian subsistem gudang akan mengirimkan laporan persediaan kepada sistem pesanan penjualan. Kemudian operasi berlanjut ke bagian akuntansi, di mana akan dikirimkan beberapa dokumen ke bagian akuntansi untuk mencatat penjualan. Setelah itu kemudian proses dilanjutkan ke bagian pengiriman. Proses ini akan melibatkan beberapa dokumen yang kemudian bagian pengiriman akan mengirimkan barang yang sudah dipesan. Kemudian berlanjut ke sistem penerimaan. Sistem penerimaan kas ini melibatkan beberapa subsistem, di mana yang pertama adalah bagian umum yang menerima bukti pembayaran. Dalam hal ini adalah sekretaris, di mana sekretaris akan bertanggung jawab atas beberapa dokumen pelanggan yang akan disetorkan ke bank. Setelah itu, bagian umum akan melaporkan kegiatan tersebut kepada bagian akuntansi untuk dicatat. Kemudian proses berlanjut ke bank, di mana bank akan mengembalikan slip setoran sebagai bukti penyetoran ke bagian akuntansi yang kemudian akan disimpan oleh bagian akuntansi. Berlanjut ke data flow diagram level 0, di mana ini merupakan perincian atau detail dari diagram konteks yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama, bagian penjualan akan memproses penjualan yang membutuhkan yang diantara dokumennya adalah faktur, salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan untuk buku besar. Beberapa salinan ini akan dikirimkan ke bagian gudang, diantaranya adalah salinan untuk pengeluaran, slip pengepakan, dan kemudian salinan bagian dari penjualan. Nah, setelah itu bagian gudang akan memproses buku pembantu persediaan, yang kemudian akan memberikan laporan kepada sistem pemrosesan penjualan. Kemudian salinan dari file akan dikirimkan ke bagian akuntansi yang akan diproses menjadi file pesanan terbuka. Selanjutnya, bagian gudang akan mengirimkan beberapa dokumen ke bagian pengiriman, diantaranya adalah salinan pengeluaran persediaan untuk diproses, untuk kemudian diproses barang yang akan dikirimkan. Gudang akan memperbaharui file komputer buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal di bagian akuntansi. Beberapa salinan akan dikirimkan ke bagian pengiriman, dan satu salinan persediaan
dari pesanan penjualan akan disimpan di bagian gudang. Nah, proses berlanjut ke bagian akuntansi, di mana bagian akuntansi akan menerima beberapa dokumen seperti salinan pengeluaran yang kemudian akan diproses dalam jurnal penjualan dan voucher jurnal. Selanjutnya di sistem penerimaan kas, bagian umum dalam hal ini adalah sekretaris akan mengecek beberapa dokumen penerimaan kas, baik itu cek atau slip pemberitahuan pembayaran, yang kemudian akan diverifikasi di sistem penerimaan kas. Beberapa dokumen akan dikirimkan ke bagian dokumen tersebut akan dikirimkan ke bank sebagai konfirmasi untuk penyetoran, dan bank akan mengirimkan konfirmasi. Setelah itu bagian penerimaan kas atau sistem penerimaan kas akan memberikan beberapa dokumen seperti slip setoran ke bagian akuntansi untuk dicatat dan memperbaharui buku pembantu piutang. Selanjutnya berlanjut ke data flow diagram level 1. Proses dimulai dari mencatat pesanan yang kemudian akan diproses di sistem proses pesanan, yang kemudian akan membuat beberapa dokumen, diantaranya pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan faktur. Yang kemudian dokumen tersebut akan diteruskan ke sistem pengecekan dan verifikasi, dalam hal ini adalah gudang dan bagian akuntansi. Di sistem ini akan dibutuhkan beberapa dokumen seperti salinan pengeluaran persediaan, file pesanan, dan slip pengepakan, dan kemudian akan diproses dan diverifikasi dan dibuat ke dalam file pesanan terbuka. Setelah itu akan difinalisasi di sistem tahap akhir pesanan, di mana di sini dokumen-dokumen tersebut akan disimpan atau dicatat untuk memperbaharui buku pembantu persediaan dan voucher jurnal. Setelah itu, slip pengiriman barang akan dikirimkan kepada konsumen melalui subsistem bagian pengiriman. Kemudian ada data flow diagram level 2, di mana level ini akan fokus pada pembahasan penerimaan kas, di mana operasi dimulai dari menerima pembayaran. Dalam hal ini adalah sekretaris yang kemudian menerima cek atau surat bukti pembayaran yang akan diproses di penerimaan kas. Setelah itu diteruskan ke proses penerimaan, di mana akan membutuhkan slip setoran pemberitahuan pengiriman dan buku pembantu piutang, yang kemudian akan memperbaharui bukti penerimaan kas dan bukti voucher jurnal. Nah, tahap terakhir dalam siklus ini adalah flowchart, di mana akan ada 3 subsistem atau 4 subsistem yang berkontribusi. Dalam hal ini adalah bagian penjualan, bagian gudang, bagian akuntansi, bagian pengiriman, dan sekretaris. Nah, proses dimulai dari dokumen pesanan penjualan yang akan diproses terkomputerisasi oleh bagian penjualan, yang akan mencetak 7 salinan dokumen di antaranya salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, faktur, dan salinan untuk buku besar. Nah, kemudian beberapa dokumen akan dikirimkan ke bagian gudang, di antaranya adalah slip pesanan, slip pengepakan, dan salinan persediaan, yang kemudian akan dikomputerisasi, yang akan dicatat ke buku pembantu persediaan dan voucher jurnal. Voucher jurnal akan dikirimkan kembali ke bagian akuntansi. Setelah itu, faktur dan salinannya akan dikirimkan ke bagian akuntansi, yang kemudian akan diproses secara manual, dan bagian akuntansi kemudian akan menyimpannya dalam file pesanan terbuka. Setelah itu,
proses berlanjut ke bagian pengiriman, di mana salinan persediaan dan bukti barang dikirimkan dari bagian gudang ke bagian pengiriman yang akan diproses secara komputerisasi oleh bagian gudang, yang akan kemudian menerbitkan bill of lading yang kemudian diproses lagi menjadi salinan pengeluaran persediaan, di mana salinan ini akan dikirimkan kembali ke bagian akuntansi. Proses berlanjut kemudian di bagian akuntansi, di mana faktur dari bagian gudang kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi yang sebelumnya diproses menjadi file pesanan terbuka, akan diproses secara komputerisasi untuk menghasilkan catatan voucher jurnal. Setelah itu proses berlanjut dari sekretaris, di mana sekretaris dalam hal ini bagian umum akan menerima pemberitahuan pembayaran baik dalam bentuk cek maupun surat yang akan diproses secara manual dan mendapatkan slip setoran yang kemudian diproses lagi proses setoran ke bank yang kemudian menghasilkan bukti setoran. Dalam hal ini akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Setelah itu slip setoran salinannya akan dikirimkan kembali ke bagian akuntansi yang akan diproses lagi secara komputerisasi oleh bagian akuntansi untuk diproses dalam jurnal penerimaan dan persediaan. Nah, di slide ini akan dijelaskan beberapa analisis kelemahan pengendalian internal. Yang pertama adalah dengan alur distribusi dokumen yang rumit, administrasi dokumen perlu diperhatikan. Karena dari siklus ini beberapa dokumen cenderung sangat terdistribusi dan stepnya lumayan banyak. Jadi administrasinya perlu diperhatikan. Yang kemudian ada supervisi atau pengontrolan persediaan antara gudang dan bagian akuntansi perlu dijaga, rawan terjadi kesalahan. Yang kemudian yang ketiga adalah kegiatan operasi penjualan yang panjang dan rumit. Lalu ada saran perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal. Yang pertama, perlu adanya penyederhanaan alur aktivitas dan hubungan antara departemen dalam aktivitas penjualan. Yang kedua, pihak penjualan perlu membuat konfirmasi kepada pelanggan saat pesanan diterima dan akan dikirimkan. Dalam hal ini, pihak penjual mestinya kemudian mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggan jika pesanan diterima, dalam hal ini persediaan tersedia, lalu kemudian memberikan konfirmasi juga ketika barang akan dikirimkan. Yang ketiga, ada administrasi dokumen harus diperhatikan. Karena banyaknya dokumen yang didistribusikan antar departemen, administrasi harus diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan atau kesalahan dalam arsip dokumen. Yang terakhir adalah secara umum, aktivitas proses telah dilakukan dengan komputerisasi, namun ada beberapa yang masih manual. Aktivitas ini perlu diawasi untuk menghindari human error. Salah satunya adalah dalam mencatat bill of lading. Ini perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kesalahan pencatatan atau kerusakan dokumen. Baiklah, terima kasih. Itu dia hasil presentasi dari saya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.